kritik dalam kita memandang masalah ini. Saya percaya kalau kita menilai masalah itu secara negatif, akan muncul sesuatu yang negatif dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menilai dengan masalah itu, cara pandang bagaimana Allah memandang dalam kehidupan kita, yang penuh dengan belas kasihan dalam kehidupan kita, kita pandang juga cara masalah itu, saya percaya kita akan keluar dari masalah dalam kehidupan kita. Gak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Saya pastikan kalau kita bersama dengan Tuhan, masalah boleh besar, tapi kita percaya Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Masalah boleh terjadi, perekonomian boleh semuanya terjadi, berantakan semuanya. Pandemi boleh terjadi di mana-mana, tapi percayalah kita punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi saat ini. Kalau kita mengimani dalam hal ini terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya kita nggak akan pernah merasa ada tekanan dalam kehidupan kita. Struggle boleh terjadi, tekanan boleh terjadi, masalah boleh terjadi. Saya pastikan setiap pribadi kita yang datang di tempat ini pasti punya masalah. Lalu setiap pribadi kita pasti punya masalah. Apalagi Bapak Bupati, saya pastikan masalahnya banyak. Karena dia mengayomi begitu banyak kepala di sini. Dan berbeda-beda kepala semuanya. Ya. Berbeda-beda semuanya, pandangannya berbeda semuanya. Ada yang minta ini, minta itu, ada yang ini, ada banyak macam. Saya percaya di bawahnya pun kayak gitu, Pak. Ada yang minta ini, sudah dikasih ini, masih kurang lagi. Nah, ya. Tapi saya percaya itu namanya manusia. Setiap orang punya masalah. Saya pastikan, saya pendeta juga punya masalah. Dan Romo pun juga punya masalah. Ya, kita semua punya masalah. Adakah yang datang di tempat ini terus nggak punya masalah? Kalau Bapak Ibu ada, Pak saya nggak punya masalah, tolong gantikan saya di tempat ini. Karena Bapak Ibu lebih rohani daripada saya. Masalah boleh ada, tapi bagaimana cara pandang kita dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi? Ada begitu banyak contoh dalam Alkitab yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dalam melihat perjanjian lama, ya, kalau kita melihat kehidupan Nabi Elia, bagaimana dia mengalami satu struggle dalam kehidupannya. Waktu dia berkata bahwa aku akan berkata 3,5 tahun tidak akan ada turun hujan, dan 3,5 tahun memang tidak ada turun hujan. Dan di situ pun waktu terjadi masa kekeringan, Tuhan berbicara kepada Elia, pergi ke Sungai Kerit. Nah, waktu Elia pergi ke Sungai Kerit, di situ dipelihara oleh Tuhan. Ada burung gagak yang ngasih makanan sama kita, sama Nabi Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, percayalah, apalagi ASN. Saudara, gak usah, kita ini kadang-kadang minta berdoa sama Tuhan. ASN gak usah berdoa, pendeta yang banyak berdoa. ASN gak usah berdoa, pasti ada berkatnya. Karena setiap bulan dicatat. Gak usah banyak berdoa minta gini, gak usah. Saya percaya ada jatahnya sendiri. Kadang-kala gak pernah mengucap syukur, jatahnya kurang, Pak ini kurang. Karena yang dimiliki, karena gak pernah ada ucapan syukur yang diikuti gaya hidup. Kalau kita mengikuti gaya hidup gak akan pernah cukup. Tapi kalau mencukupkan diri abadanya, saya percaya Tuhan memberi dalam kehidupan kita itu dilihat daripada standar kehidupan kita. Saya bersama dengan Romo yang banyak berdoa. Karena apa? Karena kalau nggak ada jemaat juga, kita juga nggak bisa dapatkan apa-apa. Nah, terus bagaimana supaya kita ini semakin meningkat di dalam kehidupan kita? Ya bekerja, kita harus punya inovasi, kita harus kreatif. Jangan sampai kita ini ABS, asal Bapak senang. Kalau ada pimpinannya baru kita ini, waduh rasanya kayak bekerja repot sekali. Tapi kalau nggak ada pimpinannya, maaf kata, karena saya juga punya bawahan, seringkali terjadi kayak gitu. Kalau ada pimpinan kadang-kadang, bagaimana kita
kita bisa meningkatkan taraf hidup dalam kehidupan kita, kesejahteraan kita, kalau kita sendiri tidak bisa meningkatkan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saya pastikan setiap kita diberi kemampuan yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda. Tapi mari kita kembangkan talenta itu, bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita tidak sombong di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang kita sombongkan? Maaf kata, semuanya ini titipan daripada Tuhan. Belajarlah hidup seperti orang tukang parkir. Ya. Tukang parkir itu Bapak Ibu Saudara, dia ada mobil, ya terima kasih. Terus mobil semua sudah parkir semuanya, hilang semuanya, terima kasih. Nggak ada masalah. Kadang-kala kita ini dikira itu jabatan milik kita, kekayaan itu milik kita. Jabatan itu cuma titipan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mengintrospeksi dalam kehidupan kita. Saya pun sebagai satu kehormatan, Romo pun sebagai satu kehormatan untuk bisa melayani Tuhan. Ini kehormatan yang diberikan kepada kita. Jabatan semuanya, kekayaan itu titipan semuanya. Coba tukang parkir, kadang-kadang mobilnya banyak, macam-macam kan? Kalau tukang parkir ada motor, ada mobil, semuanya cuma dititipin aja. Tapi dia bertanggung jawab dalam titipannya. Coba dia sembarangan aja. Ada orang mau ngambil mobil, dibiarkan aja, bukan milik saya. Enggak. Tapi dia punya tanggung jawab karena itu titipan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Kalau itu kita merasa bahwa titipan itu kita berikan tanggung jawab, kita pakai dengan secara luar biasa, saya percaya next kita akan diberi tanggung jawab yang lebih dalam kehidupan kita. Kalau dari hal kecil kita nggak bisa mengerjakan, saya percaya nggak ada satu kepercayaan yang besar yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Jangan berharap untuk kita menjadi orang besar kalau dari hal yang terkecil kita nggak bisa melakukan. Nah, kita belajar ini semuanya, mengintrospeksi diri dalam kehidupan kita dalam masa pandemi saat ini, supaya kita semakin maksimal di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita ini bisa mengatasi masa pandemi yang begitu hebat, bencana yang begitu hebat? Saya katakan supaya iman kita ini semakin kuat, supaya kepercayaan kita ini kepada Tuhan semakin kuat, supaya kita ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kepercayaan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita supaya bisa bertahan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya itu terjadi? Yang pertama, dalam Kolose pasal yang kedua, surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 berbicara gini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya pastikan, kalau kita sudah menerima Kristus Yesus dalam kehidupan kita, dikatakan hendaklah tetap tinggal dalam Dia. Apapun permasalahannya, apapun keadaannya, tetap di dalam Yesus. Tetap kita tinggal dalam Yesus, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita tetap kuat menghadapi permasalahan ini, supaya kita tetap kuat dalam masa pandemi saat ini. Kata tetap kuat, kata tetap itu berbicara tentang apa? Konsisten, tidak pernah berubah. Dikatakan karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalamnya. Kata tetap itu berbicara tidak berubah, konsisten di hadapan Tuhan. Cek dalam kehidupan kita, sudahkah kita konsisten di hadapan Tuhan? Sudahkah kita konsisten dalam pekerjaan kita? Apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Yang selanjutnya, yang kedua. Yang kedua adalah berakar di dalam Tuhan. Tetap dalam Kolose tadi, hendaklah pasal ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini yang kedua, berakar. Kata berakar ini saya ibaratkan seperti kayak gini, seperti kita tadi menanam pohon, ya, supaya kuat pohon ini dia harus berakar ke bawah dan perlu ada siraman. Sama dengan kehidupan kita. Kalau tanaman disiram dengan air supaya semakin kuat, kita juga disiram dengan air. Firman Tuhan berbicara tentang air. Kita
hari lepas hari harus disiram dengan air supaya akar kita semakin kuat. Saya sampaikan di tempat ini, jangan cuma kita membangun yang di atasnya, tapi akar nggak pernah kita perhatikan. Maaf kata, kadangkala kita cuma membangun yang di atasnya. Ya, makanya nggak salah kalau ada ibu-ibu sekarang ini banyak yang senang, ya, menurunkan berat badannya, ya, nah, tuh, ya, ada yang banyak jogging atau banyak. Ada kala kalau ibu-ibu foto, sedang foto gitu, kalau bawa tas, maaf kata ya, kalau ibu biasanya kalau foto langsung set. Tasnya biasa taruh sini, set. Menutupi apa? Perutnya. Masalahnya yang dibangun di atas. Takut, malu kalau ibu dibilang, kamu kok gendut ya sekarang? Ayo coba ibu tanya gitu. Rasanya malu. Tapi kalau dia, aduh sekarang kelihatan langsing. Aduh ibu bilang, nah betul. Coba kalau ibu ditanyain kayak gitu. Atau yang masih muda ditanya, kamu tak lihat kok semakin gendut? Mana gendut? Nah, tapi kalau bapak-bapak dikatakan, loh kelihatan kok semakin kurus. Aduh masa ya? Kalau bapak dibilang kok kelihatan gendut ya sekarang, langsung gitu. Ya, bangga. Makanya bapak-bapak kalau foto berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu bisa camping, kalau bapak-bapak ada perbedaan. Lah, mari yang dibangun bukan masalah yang nampak. Amin. Tapi yang tidak nampak, apa yang tidak nampak? Spirit kita, roh kita. Saya pastikan SBD bisa berubah kalau spiritnya akan diubah dalam kehidupan. Spirit yang sama-sama untuk kemuliaan daripada Tuhan. Kalau kita sepakat dalam hal ini, saya percaya apa yang diidam-idamkan oleh pemerintah SBD itu akan terjadi. Karena ada kebersamaan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kita baca 2 Korintus pasal yang keempat dan 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini banyak orang yang tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak. Saya bacakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita mau cari yang sementara atau yang kekal? Saya pastikan kita berbicara tentang kekekalan. Ayo bangun dalam kehidupan kita. Apa sih yang nampak dalam kehidupan kita? Bagaimana pribadi kita dengan Tuhan? Jangan sampai kita ada masalah terus kita tanya sama rumput yang bergoyang. Tanyalah kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, kesengsaraan Tuhan Yesus waktu dia mengalami kesengsaraan, bukan masalah waktu dia dicambuk, bukan masalah waktu dia dipukuli, itu nggak seberapa. Tapi kesengsaraan Tuhan Yesus, menderitanya Tuhan Yesus, waktu dia ada di kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah hal yang sangat menderita bagi Tuhan, karena Bapa di surga meninggalkan kehidupan daripada pribadi Tuhan Yesus. Kenapa dia tinggalkan? Karena dia menanggung segala dosa, pelanggaran dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita sia-siakan untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus merefleksi diri dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan, atau masih kita melakukan sesuatu hal yang dosa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bertumbuh dalam pengajaran. Bapak Ibu Saudara, saya pastikan waktu di gereja kita sudah diberikan firman Tuhan. Dalam 2 Kolose juga dikatakan, Kolose pasal yang kedua ayat 7, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Bertambah teguh dalam iman pengajaran. Di gereja, mungkin di Katolik, sudah sama Romo seringkali disirami dengan firman Tuhan. Mari kita teguh dalam pelajaran firman Tuhan.
Kita imani, kita praktekkan firman itu, bukan sekedar kita menjadi pendengar, tapi biar kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu. Amin. Yang terakhir saya katakan adalah, dikatakan di sini dalam 2 Kolose pasal yang ke-7 juga dikatakan yang terakhir, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tahu kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya kekuatan mengucap syukur itu sangat hebat dan sangat dahsyat. Kata mengucap syukur dalam bahasa aslinya adalah ekaristi. Kata ekaristi itu membagi-bagikan. Bagaimana kita bisa membagikan sesuatu yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Ya. Mari kita belajar untuk kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mungkin setiap bulan gaji katanya rasanya tidak cukup, tapi belajar untuk mengucap syukur. Saya pastikan waktu kita mengucap syukur, kita sedang ada